Gua perhatiin itu orangnya kok apa ya, eh, baunya udah agak udah agak busuk ya. Jadi kayak gue lagi mau tidur, antara sadar nggak sadar tiba-tiba tuh pintu diketok kan kenceng. Dia cuma teriak tolong doang gitu. Tolong, tolong. Anjir, gue bilang siapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom arwah. Jadi gue ini anak kampung yang coba merantau dari desa ke kota. Kebetulan gue ngekos di daerah kota itu. Ini ada di wilayah Indonesia Timur ya. Perjalanan dari kampung gua ke kota itu motoran itu sekitar 3 atau 4 jam bisa ditempuh. Tapi ada jalur alternatif yang bisa mempersingkat sekitar 2 jam aja. Nah kebetulan gue suka touring eh, keluar kota. Touring sama klub motor. Ya refreshing lah. Beberapa waktu sebelum berangkat, gue pasti ngecek kendaraan tuh dari ban, tekanan angin, terus kaki-kaki, terus apa namanya, celana, sepatu, helm, sarung tangan dan lain-lain itu pasti gue cek dan kondisi layak jalan dan sehat. Baru aja kemarinnya baru servis, jadi nggak bakalan, kemungkinan kendala besar itu kecil. Nah gue jalan jam 9 malam waktu itu. Gue ngelewatin jalur alternatif yang banyak tikungan, eh, hutan juga, setengah hutan, setengah perbukitan, jadi banyak kelok-kelok. Saat itu hujan gerimis nggak juga, terus nggak juga, tapi basah. Akhirnya gue coba menepi di warung kopi. Warung kopi kecil. Kalau siang itu memang dia buka, tapi kalau malam udah tutup. Gue bakar rokok. Di depan gua itu kok kayak ada orang. Gue mikir, wah kalau gua dirampok atau dia berbuat jahat sama gua kan, gue mau teriak sama siapa gitu kan. Nah terus tiba-tiba ada motor lewat. Ada motor lewat, gue liatin, dia pindah. Tadinya di kanan di depan gua, sekarang dia pindah paling sekitar 15 meter gitu. Itu orang sambil nunjuk-nunjuk gitu ke satu arah. Dia memang nggak, gua nggak terlalu kelihatan karena itu ada di seberang jalan. Udah gua panik, gue coba cabut kan, naik motor kan. Nah nggak sampai 500 meter itu orang ada lagi di depan gua saat gua naik motor itu. Kaget gua, panik, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau gue berhenti, gue mikirnya kalau gue berhenti takutnya ini orang jahat, gue bisa mati di sini. Akhirnya udah gue cabut aja kan. Gue cabut sampailah gue di kotaan. Makan, nah sebelum ke kosan gue makan dulu, ngobrol-ngobrol sama orang di warung itu, rokok, baliklah gue ke kosan. Tapi kok badan gue tuh rasanya pegel, ngilu, kayak masuk angin, pegel juga gitu, dan agak berat. Gue coba goyang-goyangin badan, coba meregangin otot gitu kan, ya sebentaran doang, cuma masih tetap gue ngerasa berat. Sedangkan perjalanan gue masih sejam lagi buat sampai di kosan. Itu gue masih melalui perbukitan dan hutan lagi.
sampailah gue di kosan. Gue cuci-cuci apa segala macem. Gue ngeliat di motor gue itu ada yang dudukin. Motor gue di parkiran, kelihatan dari kamar kosan gue tuh, apa yang dudukin motor gue. Gue pikir anak-anak paling pada nongkrong, karena kebetulan di situ kosannya ya masih muda semua, jadi mereka sering nongkrong kan. Udah, gue tidur istirahat. Setelah besoknya, ketika gue mau balik kerja, gue taruh motor, gue lihat dari parkiran ke depan kamar gue, itu jam 7-an lah. Ada orang duduk di kursi, karena di depan pintu, di depan kosan gue taruh kursi sama jemuran anduk kan, buat jemur kan. Dia duduk di situ. Gue penasaran, gue samperin kan. Dia posisinya tuh begini nih, cuma diem gini aja, nutupin tangannya ini. Gue masuk ke kosan, gue perhatiin itu orangnya kok apa ya, baunya udah agak busuk ya, jadi kayak orang yang udah lama mati gitu kan. Nah, dia langsung papasin muka ke gua, jadi gue muka sama muka tuh ketemu. Itu tuh kelihatan di sini nih, cowok dalam gitu, anjang, cowok dalam, sama ada luka goresan di sini tangannya, luka goresan kayak lu jatuh dari aspal. Sini nih, ini bajunya udah sedikit robek-robek. Wah, itu gua langsung lari coy, gua takut, gua lari keluar kosan, gua cari minimarket, gua cari keramaian kan, karena suasananya gila. Itu semuanya nyampur, antara gua takut, panik, pokoknya jadi satu deh. Gua cari minimarket itu, minum, merokok ya kan, gue nungguin itu sama sejam 2 jam. Jam 12-an itu minimarket kalau di daerah sana jam 10 jam 11 udah tutup. Dan jam 12-an udah sepi. Gue pikir mungkin udah hilang kali ya, atau pergi kemana gitu orang. Nah, udah nggak ada bener. Di kosan gue masuk, gue mau tidur. Gue lagi mau tidur, antara sadar nggak sadar, tiba-tiba tuh pintu diketok kan, kenceng. Dia cuma teriak tolong doang, tolong. Anjir, gue bilang, siapa lagi? Gue coba buka tuh pintu, nggak ada orang, tapi di keset gue tuh ada kayak jejak tanah sama ada daunan. Itu kejadian itu berlanjut sampai 2 minggu. Dari orang datang di depan kosan sampai ketokan itu tuh panjang. Gue akhirnya telepon orang tua di kampung, gue ceritain detail kejadian itu. Orang tua gue bilang, ya udah kamu pulang aja, tapi kamu pulangnya jangan malam, pulangnya pagi kalau bisa. Udah, di sana dipanggilin paranormal mungkin ya. Nah, sampai di sana gue ceritain sama paranormal. Ini paranormal masih perhatiin gue nih, dari sambil gue cerita dia masih perhatiin gue. Nah, paranormal ini bilang ke gue bahwa orang itu tuh sebenarnya udah meninggal kecelakaan di suatu tempat. Gue jadi berpikir, gue urut lagi tadi di sepanjang hutan itu dia berpesan dan minta tolong buat nyariin jarinya dia. Jadi yang di kosan tadi akhirnya penasaran gue kejawab, karena pas di kosan tuh ininya 2 ini nggak ada, jari kelingking sama jari manis nggak ada, dia nutupin. Nah, dia minta jarinya itu
dicari dan dimakamin, dan ada cincin itu dikasih ke pasangannya. Gua langsung berangkat sama bapak sama paranormal itu buat nyari jarinya itu. Gua jalan sore karena waktu itu gua pagi sampai sana siang, sorenya gua berangkat. Gua cari di semak-semak, di parit-paritan nggak ada. Nah, bokap gue ketemu kelingking, tapi keadaannya udah agak setengah busuk, masih ada darahnya, cuma ya setengah tulang setengah daging gitu. Akhirnya ketemu, dibungkus, tinggal nyari yang jari manisnya. Nggak lama gue yang nemuin jari manisnya. Kondisinya ya sama, hampir setengah-setengah, udah setengah tulang setengah daging, itu udah agak busuk karena udah lama. Udah gue simpen, gue cari tahu ini yang kecelakaan ini dimakaminnya di mana. Gue tanya ke apa sih namanya, RT, bukan RT, apa ya, ke yang berwajib lah. Tanya mengenai kejadian yang dialami si korban ini. Yang dialami korban ini, kejadiannya diceritain sama si yang berwajib. Itu waktu itu ada polisi sama orang pemerintahan desa lah. Yang dijelasin memang ada kejadian waktu itu, udah lama, hampir sebulan yang lalu, kejadian kecelakaan itu. Dikasih lah gue alamatnya si korban, ketemulah dengan keluarganya, ngobrol. Yang diomongin ya sama dengan si paranormal cerita ini tadi. Jadi anaknya itu mau 2 minggu itu mau menikah, dia mau ambil souvenir ke kota ceritanya. Dalam perjalanan dari rumah ke kotanya itu lewat jalur itu licin kondisinya, hujan juga, kecelakaan. Dia jatuh, keseret ke aspal, nabrak di pohon. Nah, itu mungkin dia minta tolong buat ngembaliin cincinnya itu ke pasangannya. Mungkin ya mereka sebelumnya udah berjanji atau gimana gitu kan. Nah, gue temuin itu, gue kasih, istrinya sampai nangis-nangis. Terima kasih, dikuburin akhirnya tuh jari. Besoknya gua gawe kehidupan normal, udah nggak ada apa-apa lagi, nggak ada gangguan-gangguan itu lagi gitu. Sekian dulu cerita dari gua, sampai ketemu di storytelling episode selanjutnya. Salam arwah.